Halo semuanya, pada video pertama kali ini It's Swift ID yang berfokus pada iOS development, yang mana bahasa pemrogramannya adalah Swift. Kali ini akan mempelajari dasar-dasar pemrograman seperti variabel, konstanta, komentar, data type, type inference, explicit typing, dan string interpolation. Sebelumnya, bagi yang belum pernah mendownload Xcode, bisa download dahulu di App Store. Kemudian setelah sudah mendownloadnya, bisa langsung dibuka Xcode-nya. Kemudian buka Playground. Kenapa harus Playground? Karena Playground adalah tempat yang pas untuk sekedar mengetes pemrograman. Kemudian pilih blank dan My Playground dengan namanya. Oke. Di sini bisa terlihat setelah kita membuka Playground, langsung muncul var str sama dengan kutip hello playground. Var itu berarti variabel ya. Variabel itu simpelnya itu tempat untuk menampung nilai atau value. Dan sifat dari variabel ini bisa diubah. Berbeda dengan konstanta. Jika konstanta itu bisa dideklarasi menggunakan let const sama dengan 3,14. Nah, untuk pendeklarasian variabel sendiri itu mudah sekali. Seperti tadi saya mendeklarasikan konstanta, bisa diisi var halo sama dengan hello world. Terus apa sih perbedaan dari variabel dan konstanta itu sendiri? Ada satu perbedaan yang paling mendasar dari dua ini, yaitu variabel itu bisa diubah nilainya, sedangkan konstanta itu seperti namanya konstan, tetap seperti mungkin konstanta lebih cocok untuk diberi nilai seperti pi atau 3,14 seperti ini, karena dia kan tidak mungkin berubah kan. Kalau variabel bisa saja diubah dengan seperti saya mencoba untuk mengubah variabel halo hai. Untuk mengubah variabel itu sendiri itu tidak perlu menuliskan lagi keyword var ini, karena kita niatnya itu mau mengubah dari variabel yang sudah tersedia. Coba kita run. Oke. Pada di line ketiga ini hello playground, ini konstanta 3,14. Di sini pendeklarasian variabel halo muncul, namun kemudian kan halo kita ubah jadi hi dan berubah menjadi hi. Kemudian kita coba print ya, halo, dan terbukti variabel halo sekarang bernilai hi. Oh iya, mengenai pemberian nama dari variabel atau konstanta itu memiliki aturan di mana pemberian nama tidak boleh ada spasi dan tidak boleh diawali oleh angka seperti ini. Kita coba var 3 halo. Hey. Kita coba run. Dia akan memunculkan sebuah error karena memang dari kaidahnya atau aturannya nama dari variabel atau konstanta itu tidak boleh diawali oleh angka. Jadi kita hapus bisa. Dan satu hal yang perlu diingat, pemberian nama variabel atau konstanta itu namanya itu case sensitif. Seperti case sensitif itu seperti di sini halo dan halo di sini itu berbeda. Di sini menggunakan huruf kecil, di sini menggunakan huruf besar, itu berbeda. Dia tidak akan mereferensikan pada satu variabel yang sama. Di sini bisa dilihat, coba langsung kita buktikan aja ya. Print halo, kemudian print halo. Bisa dilihat di sini nilai dari halo itu hi dan halo yang besar itu hey. Sama kan? Jadi terbukti bahwa pemberian nama variabel itu sangat sensitif.
Kemudian kita memasukkan sebuah komentar. Apa sih fungsinya komentar? Komentar itu biasanya digunakan untuk menandai sebuah baris kode. Jadi kadang programmer itu membuat banyak kode, dan supaya tidak bingung, pada beberapa fungsi bisa diberi nama. Seperti contoh, kita contohkan di sini, kita kasih komentar variabel. Untuk pemberian nama komentar itu bisa digunakan yaitu slash 2 kali untuk komentar satu line. Kemudian di sini bisa kasih nama konstanta. Oke, selanjutnya kita mempelajari data type. Apa sih itu tipe data? Tipe data itu seperti pengklasifikasian pada jenis variabel atau konstanta. Seperti contohnya yaitu ini. Pada variabel halo ini itu diapit oleh 2 kutip. Ini berarti tipe datanya adalah string. Dan tipe data sendiri itu ada bermacam-macam. Ada integer, kemudian string seperti yang tadi sudah disebutkan, kemudian float, double, boolean, karakter. Tapi dari itu semua biasanya yang sering muncul itu ya seperti string, kemudian double, float. Kita langsung praktekkan aja ya. var angka. Oh ya, untuk mengenai pemberian tipe data pada variabel untuk lebih eksplisitnya, untuk lebih detailnya, bisa kita beri titik 2. Contohnya kita akan membuat variabel yang bertipe data integer. Kita ketik int sama dengan, karena integer itu adalah bilangan bulat, jadi dia tidak bisa dimasukkan tanda kutip, dimana ini adalah string, jadi dia akan error. Jadi dia hanya eksplisit pada bilangan bulat seperti angka 23, 24, 25. Jadi saat dia coba di-run, dia tidak akan muncul error. Contoh yang lain adalah var pecahan. Karena float atau double itu sendiri adalah bilangan pecahan, kita coba masukkan angka 90,80. Yang membedakan dari tipe data float dan double itu yaitu angka di belakang koma. Jadi jika float itu bisa menampung sampai 6 angka di belakang koma, sedangkan double bisa menampung angka 15 angka di belakang koma. Jadi double itu lebih presisi ya. Jadi bisa dikondisikan mana yang lebih cocok. Kemudian ada boolean. Boolean itu adalah tipe data yang hanya mempunyai 2 nilai, true atau false. Biasanya tipe data boolean ini digunakan untuk sebuah kondisi ya, untuk penentuan sebuah kondisi seperti if else. Jadi nanti ada kondisi if else, jika itu true maka jalankan ini, atau jika itu false jalankan itu. Mungkin nanti pada video selanjutnya bisa dibuatkan untuk lebih jelasnya ya. Oke, untuk tipe data jadi udah cukup jelas ya. Kemudian string. Oke, ini contoh-contoh tipe datanya. Kita kasih komentar tipe data. Oke, sekarang kita belajar
type inference. Apa sih type inference? Sebenarnya sebelumnya kita udah mempelajari type inference. Type inference itu sebuah penentuan otomatis untuk sebuah tipe data pada variabel seperti ini nih. Ini kan kita nggak memberi nama tipe data secara eksplisit. Namun bahasa pemrograman Swift itu sudah mendeteksi tipe data apa yang akan dipakai pada value dari variabel itu sendiri. Seperti ini, halo, nilainya itu kan kutip hey. Jadi secara otomatis Swift ini akan mendeteksi bahwa ini tipe data string. Jadi dia tidak akan muncul error meskipun kita tidak mendeklarasikan sebuah tipe data pada nama variabel ini. Bisa dicek deklarasinya adalah string. Oke, kemudian explicit typing. Explicit typing yaitu seperti yang tadi kita pelajari. Explicit typing itu kita mendeklarasikan sebuah tipe data pada variabel itu secara eksplisit, secara detail. Jadi seperti kita mau membuat nilai bilangan pecahan, kita bisa memberikan tipe data secara eksplisit pada variabel tersebut seperti ini. Kita coba contoh yang lain. Let p float 3,14. Ketika saya menulis titik 2 float, itu berarti kita memberikan sebuah explicit typing karena kita memberikan tipe data secara mendetail pada sebuah variabel atau konstan. Kemudian ada string interpolation. String interpolation itu berarti menyisipkan sebuah variabel atau konstanta ke dalam sebuah string. Kita langsung saja coba praktekkan contohnya. Kita buat variabel itSwift. Kemudian kita coba print. Ini adalah untuk menyisipkan sebuah string interpolation itu dapat menggunakan dengan backslash, kemudian kurung. Di dalam kurung tersebut masukkan variabelnya yaitu itSwift. Kita coba run. Di sini kan terus ini adalah itSwift. Oke, bisa dilihat resultnya di sini ini adalah itSwift. Atau kita coba ganti dengan yang lain. itSwift aku. Kita coba run lagi. Oke, terupdate ya. Ini adalah aku. Jadi pada video ini sudah terangkum sebuah variabel konstanta, bagaimana memberi komentar, kemudian tipe data, type inference, explicit typing, dan string interpolation. Oke, mungkin cukup sekian saja untuk rangkuman materi berupa pemrograman dasar pada Swift, dan mudah-mudahan dapat dipahami. Dan bila ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan lewat komentar atau bisa di email ke halo@itswift.id. Oke, sekian. Dah.